Saya sambung dan teruskan kembali mengenai Iskandar Zulkarnain. Sebelumnya, tidak ada pewaris yang ditunjuk untuk takhta dan para jenderalnya mengangkat putra haram Philip kedua yang dungu, Philip Archidaeus, dan putra Iskandar sebagai raja. Mereka berdua membagi semua kegubernuran di antara mereka. Setelah banyak tawar-menawar, kekaisaran itu hampir tidak dapat bertahan sebagai suatu kesatuan setelah Iskandar Zulkarnain. Kedua raja itu dibunuh Archidaeus pada 317 sebelum Masehi dan Alexander keempat pada 310 sampai 309 sebelum Masehi. Provinsi-provinsi menjadi kerajaan-kerajaan yang bebas dan para jenderal mengikuti petunjuk Antigonus pada 306 sebelum Masehi mengambil gelar raja. Itulah tulisan Arnold Joseph Toynbee. Dari semua sumber mengenai tokoh Iskandar Zulkarnain ini adalah Iskandar Zulkarnain merupakan salah satu tokoh penting dalam membawa perubahan peradaban di dunia barat dan di dunia timur, khususnya yang termasuk negara-negara taklukannya, baik dalam bidang pemikiran, bidang kebudayaan, bidang politik pemerintahan, bidang ekonomi perdagangan, bidang kepercayaan, bidang penyatuan atau pembauran ras barat dan timur, walaupun tidak semua bidang itu berhasil sepenuhnya. Banyak sedikitnya merupakan hal yang biasa atau relatif. Yang terpenting adalah Iskandar Zulkarnain sudah memulainya selama ia berkuasa bersama dengan para pengikutnya. Di sini akan diturunkan tulisan mengenai tokoh Iskandar Zulkarnain dari sudut pandang yang berbeda. Selama ia berkuasa menaklukkan beberapa negara lain, baik di barat maupun di timur, yang dikutip dari tulisan Arnold Joseph Toynbee. Pertama, mengenai kepercayaan yang dianut oleh Iskandar Zulkarnain, yang ada berkaitan dengan kepercayaan yang dipakai atau dianut oleh anak-anaknya dan keturunannya di luar Nantigo, yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo. Kedua, mengenai kekejaman dalam peperangan dan menghukum mati para orang yang menentangnya selama beliau berkuasa dalam memimpin negara, yang ada kaitannya dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 101. Ketiga, mengenai Iskandar Zulkarnain yang ingin menyatukan negeri belahan barat dan negeri belahan timur, yaitu Eropah dengan Asia dan Asia Tenggara, melalui perkawinan campuran yang anak-anaknya dan keturunannya yang ada berkaitan dengan luar Nantigo. Dimulai dari Iskandar Zulkarnain yang dianggap berbicara dengan dewa, dan sesudah Iskandar Zulkarnain berbicara dengan dewa itu, sikapnya tentang pemerintahan kekaisaran mulai berubah. Dan dalam segi kepercayaan yang dipakai atau yang dianut oleh Iskandar Zulkarnain, menurut Arnold Joseph Toynbee dalam tulisannya, inilah kutipannya sebagai berikut. Pada November 332 sebelum Masehi, ia mencapai Mesir. Rakyat menyambutnya sebagai pembebas dan gubernur Persia. Mazazes menyerah dengan bijaksana. Di Memphis, Iskandar Zulkarnain mempersembahkan
korban kepada Apis, istilah Yunani untuk api sapi jantan suci Mesir, dan dimahkotai dengan mahkota ganda tradisional untuk para parauh. Para imam pribumi ditenangkan dan agama mereka disokong. Ia menghabiskan musim dingin dengan mengorganisir Mesir. Di sana ia memperkerjakan para gubernur Mesir, mempertahankan pasukan di bawah komando orang-orang Masedonia. Ia mendirikan kota Alexandria di barat Sungai Nil, di antara laut dan danau Mareotis yang dilindungi pula para parauh, dan menyuruh Deinorates, seorang arsitek Rhodes, untuk menata kota. Dari Iskandaria, ia bergerak di sepanjang pantai menuju Paraetonium, mengunjungi tempat pemujaan termasyhur Dewa Amon atau di Siwah. Setibanya di sana, sang imam memberinya penghormatan tradisional terhadap seorang parauh. Sebagai putra Amon, Iskandar Zulkarnain menanyakan kepada sang dewa perihal keberhasilan ekspedisinya, tetapi ia tidak memberitahukan jawaban dari sang dewa kepada siapapun. Halaman 75 dan halaman 76. Itulah sebagian dari kutipan itu. Mungkinkah pembicaraan Iskandar Zulkarnain dengan yang disebutkan dengan sang dewa itu ada kaitannya dengan surat Al-Kahfi dalam kitab suci Al-Quran, yaitu pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Zulkarnain? Sebab isi pembicaraan Iskandar Zulkarnain itu tidak diberitakan kepada siapapun. Memang di dalam kitab suci Al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci mengenai tokoh Zulkarnain. Apakah tokoh Zulkarnain yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi itu adalah Iskandar Zulkarnain, Raja Masedonia yang menguasai banyak negeri, mulai dari Selat Gibraltar sampai ke tanah India bagian barat yang meliputi sepanjang pantai Mediterania di laut. Yang mengherankan kita adalah semua tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Iskandar Zulkarnain selalu berubah dan sulit untuk diterima oleh masyarakatnya sendiri. Sesudah Iskandar Zulkarnain berbicara dengan sang dewa itu, tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain adalah: 1. Dalam bidang ketentaraan, Iskandar Zulkarnain memasukkan orang-orang Parsia ke dalam pasukan tentara Masedonia dengan syarat-syarat yang sama dengan orang-orang Masedonia. Iskandar Zulkarnain juga menerima bangsawan-bangsawan dari Parsia dimasukkan ke dalam pasukan kavaleri pengawal kerajaan. Iskandar Zulkarnain juga melatih orang-orang muda pribumi dalam pelatihan militer Masedonia sebanyak 30.000 orang dari daerah-daerah bekas taklukannya. Iskandar Zulkarnain juga mengenalkan orang-orang timur bekas taklukannya seperti Baktria, Sogdiana, Arachosia, dan bagian-bagian yang lain dari daerah taklukannya dan dimasukkan ke dalam pasukan elit Masedonia, yaitu kavaleri kompanion. Dalam bidang pemerintahan, Iskandar Zulkarnain memasukkan orang-orang Parsia sebagai gubernur, pejabat administrasi dengan syarat-syarat yang sama dengan orang-orang Masedonia. Juga di Babilonia, Iskandar Zulkarnain mengangkat penduduk asli bernama Mazeus sebagai gubernur. Kedua, dalam bidang menyatukan ras,
Iskandar Zulkarnain ingin menjadikan orang-orang bekas taklukannya bercampur baur dalam perkawinan dengan orang-orang Masedonia. Iskandar Zulkarnain memulainya dengan mengambil istri Roxana, anak dari Oxyartes, salah seorang tawanannya, di bukit-bukit Paraetasene atau Tazakistan modern pada tahun 328 sebelum Masehi. Kemudian, pada tahun 324 sebelum Masehi, Iskandar Zulkarnain juga mengambil istri wanita bernama Barsine atau juga disebut Stateira, putri dari Raja Darius ketiga, dan sahabatnya Hephaestion juga mengambil istri anak Raja Darius ketiga yang lain bernama Draipetis, dan diikuti oleh 80 orang pejabat Masedonia mengambil istri orang-orang pribumi, dan begitu juga dengan 10.000 orang prajuritnya. Orang Masedonia mengawini orang-orang pribumi sebagai istrinya dengan mahar yang royal. Dan Iskandar Zulkarnain beserta prajuritnya tentu mengambil pula wanita taklukannya di India. Semua istri-istri Iskandar Zulkarnain adalah orang-orang bekas tawanannya setelah daerahnya ditaklukkan. Begitulah cara Iskandar Zulkarnain untuk menyatukan rasial ini, dan keturunannya diharapkan menjadi satu ras. Ketiga, dalam bidang kepercayaan, Iskandar Zulkarnain dalam menyerang daerah taklukannya, tempat-tempat ibadah bagi orang-orang yang daerah taklukannya tidak dirusak, malah disokongnya. Begitu juga di India, yaitu Hypasis. Iskandar Zulkarnain mendirikan 12 buah altar untuk pemujaan 12 dewa Olimpia. 4. Dalam bidang menjalankan pemerintahan, Iskandar Zulkarnain menegakkan hukum tidak memandang kawan maupun lawan. Antara tahun 326 sebelum Masehi dan tahun 324 sebelum Masehi, sesudah Iskandar pulang dari India, lebih dari sepertiga gubernurnya diganti dan 6 orang dihukum mati, termasuk juga gubernur dari daerah Persis, Susiana, Karmania, dan Paraetasene. Juga 3 jenderal di Media, juga termasuk Heleuder, saudara dari Cuneus, atau yang telah meninggal sedikit lebih awal. Tuduhannya melakukan pemerasan dan dihukum mati di Karmania. Pada tahun 324 sebelum Masehi di Susa, ibu kota Elam, sebagai pusat administrasi Kekaisaran Parsia, bendaharawannya bernama Harpalus juga dihukum mati di Kreta karena Harpalus berkhianat dan melarikan diri bersama 6.000 orang tentara bayaran dan membawa 5.000 talen ke Yunani dan akhirnya tertangkap di Kreta. Begitu juga dengan gubernur Baktria bernama Bessus yang melakukan pemberontakan dengan sebutan gelar rampasan Raja Besar. Iskandar Zulkarnain menugaskan jenderalnya bernama Ptolemy untuk menangkap Bessus yang saat itu ditumbangkan oleh Sogdian Spitamenes. Akhirnya Bessus ditangkap dan dikirim kembali ke Baktria. Bessus kemudian dihukum, hidung dan telinganya dipotong. Akhirnya Bessus dihukum mati di Ekbatana. Begitu juga dengan orang kepercayaan Iskandar Zulkarnain bernama Parmenio sebagai pengendali komunikasi di Media. Akhirnya Parmenio juga dihukum mati karena menyalahgunakan kekuasaan. Iskandar Zulkarnain juga memaksakan kepada orang-orang Mesir
kepada orang-orang Masedonia dan orang-orang Yunani tata cara istana Parsia yang meliputi sikap sujud atau proskainesis. Itulah kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain sesudah Iskandar Zulkarnain berbicara dengan dewa di Siwah, Mesir. Dengan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Iskandar Zulkarnain itu, tentu membuat marah sebagian orang-orang Masedonia yang beranggapan kalau Iskandar Zulkarnain sudah menyimpang dari jalan kebiasaan dan tradisi orang-orang Masedonia selama ini. Reaksi dari kebijakan dan tindakan Iskandar Zulkarnain itu sudah mulai terlihat pada waktu Pausestas diangkat menjadi gubernur Persis dan beliau mendukung kebijakan yang diambil Iskandar Zulkarnain. Akan tetapi, sebagian besar orang-orang Masedonia tidak setuju. Mereka melihat kebijakan dari Iskandar Zulkarnain merupakan sebagai ancaman bagi kedudukan istimewa mereka selama ini. Puncaknya adalah pada tahun 324 sebelum Masehi di Opis, yaitu waktu Iskandar Zulkarnain membuat keputusan untuk memulangkan orang-orang veteran Masedonia di bawah Craterus yang mereka tafsirkan sebagai suatu gerakan ke arah pemindahan pusat kekuasaan ke Asia. Maka terjadi pemberontakan terbuka terhadap Iskandar Zulkarnain dan melibatkan hampir semua tentara kecuali tentara pengawal kerajaan. Oleh Iskandar Zulkarnain, pemberontakan itu dapat ia atasi dengan jalan membubarkan semua tentara dan mendaftarkan orang-orang Parsia sebagai penggantinya. Akhirnya, pemberontakan itu gagal. Begitu juga dengan pemberontakan-pemberontakan yang lain yang tidak setuju dengan kebijakan dan tindakan Iskandar Zulkarnain. Akan tetapi, semua pemberontakan itu dapat diatasi oleh Iskandar Zulkarnain. Itulah sebagian dari kebijakan dan tindakan Iskandar Zulkarnain sesudah beliau berbicara dengan dewa di Siwah, Mesir. Sampai di sini dulu mengenai Iskandar Zulkarnain. Nanti akan dilanjutkan pada sejarah berikutnya. Terima kasih.